Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, peternakan ayam di Tulung Agung terbakar. Seluruh bangunan beserta isinya termasuk 60.000 ekor ayam hangus dilalap api. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir lebih dari 1 miliar rupiah. Kebakaran hebat melahap peternakan ayam broiler milik Saiful di Desa Pulau Sari, Kecamatan Ngunut, Tulung Agung. Api pertama kali diketahui dari lantai 3. Banyaknya material mudah terbakar seperti sekam dan plastik alas kandang, serta hembusan angin yang kencang membuat api cepat membesar. Akibat kejadian ini, kandang ayam 3 lantai berukuran panjang 125 meter dan lebar 35 meter berisi 63.000 ekor ayam ludes dilalap api. Peternakan dengan konstruksi baja ringan beserta isinya ludes dilalap api. Total kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran ini ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Ya awalnya dari lantai 3 itu timbul api, percikan api, jadi dari lantai tengah itu, yang tengah lantai 3. Isinya apa Pak di situ? Ayam potong, masih umur 4 hari, masih kecil-kecil. Ini isi semua atau berapa ribu isinya Pak? Isinya 63 baru datang kemarin. Baru datang kemarin. Proses pemadaman berlangsung 2 jam setelah petugas mengerahkan 2 unit mobil pemadam serta 4 unit truk penyuplai air. Kita berhasil menguasai dari tahap pembahasan dan sekarang masih untuk pembahasan akhir, tahap akhir. Sudah bisa terasa. Kesulitan karena letaknya berada di tengah persawahan, jadi mata anginnya kenceng, arah anginnya kenceng, jadi itu kesulitannya ada di situ saja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Danu Sukendro melaporkan dari Tulung Agung. Saudara, 3 ruang kelas sekolah dasar negeri di Kabupaten Ponorogo rusak. Siswa dan pengajar pun khawatir saat mengikuti kegiatan belajar mengajar karena khawatir atap sewaktu-waktu ambrol. Demi keamanan proses belajar mengajar, sementara dipindah di ruang darurat yang terbuat dari triplek. Beginilah kondisi Sekolah Dasar Negeri 2 Karangpatihan di Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Sejak 5 tahun lalu, 3 ruang kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3, tembok retak dan atapnya rusak. Bahkan saat ini plafonnya sudah tidak ada karena ambrol. Karena berbahaya, kini siswa kelas 2 dan 3 belajar di ruang darurat yang terbuat dari triplek di halaman sekolah. Sementara siswa kelas 1 belajar di bangunan bekas perpustakaan. Selain 3 ruang kelas, saat ini ruang kelas 4 juga sudah mulai rusak. Siswa pun merasa takut belajar di dalam ruangan khawatir tertimpa atap. Kelas 4. Kelas 4? Ini takut gak di ruang kelas ini? Ya agak takut. Takutnya kenapa? Karena kayu-kayunya mau jatuh. Oh, mau jatuh? Mas sebelumnya di kelas bawah? Iya. Itu kenapa? Sempit dong? Sempit, gerah, terus panas. Pengennya gimana? Diperbaiki Ya atau? diperbaiki, jadi bagus gitu. Biar bisa fokus sekolah? Iya. Pengajuan pembangunan kepada dinas terkait sudah pernah dilakukan, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. Sekolah ini terakhir mendapat bantuan perbaikan 142 juta rupiah dari dana alokasi umum atau DAU tahun 2022. Sangat mengkhawatirkan sekali, ini sangat mengkhawatirkan sekali, sehingga proses belajar mengajarkan itu nanti jika terjadi sesuatunya kita tanggung jawabnya kepada orang tua kan. Ada berapa kelas yang 1, 2, 3. membahayakan? Berapa? 3 kelas, kelas 1, 2, 3. Dan ini tambah kelas 4 yang masih dipakai, walaupun ya dikasih penyangga-penyangga gitu lah. Pihak sekolah berharap segera ada tindakan nyata dari dinas terkait untuk memperbaiki seluruh bangunan yang rusak demi keselamatan dan kenyamanan belajar siswa. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, aparat Polda Jawa Timur menangkap 2 bandar narkoba jaringan buronan internasional Freddy Pratama di Kalimantan Selatan. Polisi juga menyita 84 kg sabu-sabu yang dibungkus kemasan teh Cina dan 1.200 butir pil ekstasi.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur membekuk 2 bandar narkoba jaringan buronan internasional Freddy Pratama di Kalimantan Selatan. 2 pelaku ABM, warga Kabupaten Banjar, dan YDS, warga Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari tangan ABM dan YDS, polisi menyita 84 kg serta 1.200 butir pil ekstasi. Untuk mengelabui polisi, seluruh barang bukti narkoba jenis sabu dibungkus dalam kemasan teh Cina. Pengungkapan kasus narkoba ini merupakan hasil pengembangan pelaku jaringan Freddy Pratama, inisial AF, yang ditangkap di Sidoarjo pada Mei 2023 lalu. Selain barang bukti narkoba, polisi juga menyita 1 unit mobil dengan tempat ban serep modifikasi yang digunakan untuk menyimpan sabu-sabu dengan kapasitas puluhan kemasan. Sementara barang bukti dari tersangka ABM didapatkan 41 bungkus teh Cina, Guantinwang, warna gold berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 41 kg dan 2.100 butir pil ekstasi logo pilih warna biru. Sementara dari tersangka YDS didapatkan barang bukti 43 bungkus teh Cina dengan merek yang sama, Guantinwang, warna gold berisi sabu dengan berat bersih total 43 kg. Para pelaku dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kini Polda Jawa Timur bersama Mabes Polri masih berupaya memburu Freddy Pratama yang diduga kabur ke luar negeri. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Aktivitas vulkanik Gunung Ijen Banyuwangi meningkat, memicu terjadinya gelembung gas beracun yang berbahaya. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.